Kerana bioteknologi itu sendiri, apabila biologi itu digabungkan bersama teknologi, itu sudah menjadi satu kata buzzword yang mendorong Sahabat Bio, jumpa lagi kita dalam BioSync. Pada tema kali ini kita akan bicara menelusuri sedikit agak jauh dari Indonesia, di negeri seberang sana, tepatnya di Penang. Ini Penang apa Penangsaan nih? Penang ya Profesor ya. Baik, kita akan bincang-bincang dengan dua sahabat Bio yang datang pada kesempatan hari ini, yaitu Prof. Amirullah. Beliau adalah Dekan Sekolah Bioteknologi dan Sains ya, beserta dengan Ibu Darlina, Program Manajer Bidang Sains Tumbuhan dan Hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba berselancar lebih jauh soal bioteknologi. Bioteknologi ini kan satu bidang ilmu yang sangat digemari saat ini oleh anak-anak muda. Barangkali Prof. Amirul nih, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu pada sahabat Bio. Assalamualaikum dan selamat siang ya. Saya Amirul dari Universiti Sains Malaysia, Dekan Pusat Pengajian Sains Kerja Hayat, mewakili warga Universiti Sains Malaysia hari ini bersama Pak Director dalam podcast BioSync bersama dengan Bu Darlina. Bisa memperkenalkan pada sahabat Bio, Bu Darlina. Assalamualaikum dan selamat siang semua sahabat Bio dan juga BioSync. Saya Darlina Muhammad Naim daripada Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat, Pulau Pinang. Terima kasih kerana Pak Direktor Simeo Biotrop mengundang kami untuk podcast BioSync pada hari ini. Prof, kalau kita bicara bioteknologi, kira-kira kenapa sih bioteknologi menarik bagi anak muda saat ini? Mungkin bisa cerita sedikit. Kerana bioteknologi itu sendiri, apabila biologi itu digabungkan bersama teknologi, itu sudah menjadi satu kata buzzword yang mendorong mahasiswa kini untuk bidang tersebut. Itu sedikit sebanyak yang kita ingin katakan bahawa itu mendorong. Tapi di waktu yang sama, bioteknologi itu suatu kata akar yang agak umum. Kerana bioteknologi apabila apa saja bidang masuk ke dalam teknologinya sudah menjadi bioteknologi. Malah bidang botani yang diletakkan teknologi juga dianggap jadi bioteknologi. Semuanya kata-kata kalau ada bioteknologi itu menjadi menarik. Apakah begitu menjanjikan bagi anak-anak muda di Malaysia misalkan bahwa bioteknologi itu bisa memberikan satu jaminan lapangan pekerjaan? Ya, zaman milenial sekarang itu adalah trend di mana setiap bidang biologi sudah pun ada teknologi yang diimplikasikan. Sudah, ianya berubah daripada biologi yang bisa saya katakan tradisional ke arah yang lebih teknologi. Di mana contohnya aplikasi DNA itu sudah di-apply dalam semua bidang, bukan khusus untuk biologi tertentu. Malah tumbuhan, haiwan, environment, perikanan, semua medicine, semuanya digunakan teknologi. Ya. Jadi Bu Darlina mungkin barangkali bisa elaborasi, menambahkan lebih jauh ya soal bioteknologi ini. Kira-kira perkembangannya seperti apa kalau kita lihat dalam konteks ke Malaysiaan ya. Kalau Indonesia bilang ke Indonesiaan, kalau Indonesia ke Malaysiaan itu seperti apa perkembangan bioteknologi di Malaysia? Ya, terima kasih Pak Zul. Seperti yang Prof. Amirul nyatakan tadi, disebabkan oleh peredaran zaman yang semakin semakin laju ya dengan peredaran zaman-zaman bioteknologi sekarang ni. Saya rasa anak-anak muda lebih tertumpu kepada kemasyhuran nama bioteknologi itu sendiri. Dan dikirakan bila memasuki bidang bioteknologi, mereka sangkakan mereka akan dapat pekerjaan yang lebih terjamin, yang lebih kalau di Malaysia tu kita kata canggih, yang lebih sophisticated ya. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu bukan kenyataan yang sebenar. Kerana dari segi realiti yang sebenarnya ialah bioteknologi ini juga lebih tertumpu kepada satu bidang yang khusus
dan tidak semua orang boleh mendapat pekerjaan daripada situ dan tidak semua orang boleh memasuki bidang tersebut. Nah, kalau kita lihat kan bioteknologi berkembang global, Malaysia, Indonesia, bahkan di perguruan tinggi tertentu sangat berkembang. Sejauh mana ya perkembangan bioteknologi di University Science Malaysia itu sendiri? Mungkin bisa cerita apa kira-kira keunggulannya? Kalau di USM memang bioteknologi merupakan salah satu bidang yang kita expert, yang kita maju, seperti moto USM We Lead. Tapi sebenarnya bukan hanya bioteknologi itu seperti yang Prof Amirul katakan, bukan hanya tertumpu kepada satu bidang sahaja, tetapi ia diterapkan, apply di dalam bidang-bidang tulen juga seperti biologi tumbuhan, biologi haiwan dan juga mikrobiologi. Yang ramai juga pensyarah-pensyarah ataupun dosen-dosen yang sebenarnya mempunyai bidang, contoh seperti genetics, modern genetics yang dalam mengajar dalam bidang-bidangnya sains tulen. Nah, artinya kan di USM sudah ada produk-produk bioteknologi yang dihasilkan. Bisa nggak Bu Darlina ceritakan kira-kira apa beberapa produk yang dianggap sudah cukup unggul yang dihasilkan di USM, khususnya di School of the Science Biology? Ada kira-kira Bu Darlina? Okey, terima kasih Pak Zul. Di USM kita ada beberapa produk, dan tetapi antara salah satu yang menonjol ialah diagnostic kit untuk mengesan kewujudan penyakit, contohnya seperti malaria Ya, di USM. Prof, ini kan baru satu, padahal kan banyak nih ya. Prof Amirul bisa tambahin apa lagi gitu? Ini jangan sampai kalah nih sama Indonesia. Mungkin saya akan tumpukan produk-produk yang lebih khusus di kalau satu universiti itu ya sudah pasti banyak ya. Banyak. Kalau pusat pengajian sains gajah itu yang punya pelbagai bidang. Tapi seperti yang dikatakan, bioteknologi itu aplikasi teknologi dalam biologi. Berbagai produk juga dihasilkan, seperti juga dalam bidang serangga mereka telah buat produk untuk menghindari untuk kawal nyamuk, Aedes. Juga dihasilkan oleh seorang pensyarah. Dalam bidang saya sendiri adalah penghasilan biopolimer sebagai satu produk tapi menggunakan mikroorganisme. Ya. Itu baru beberapa saja, tapi masih banyak lagi produk lain gitu kan. Tetapi kan kita bicara produk bioteknologi ini kan pasti ada risiko yang akan terjadi pada manusia kalau dipakai begitu kan ya. Nah, apakah ada kebijakan secara khusus di Malaysia misalkan dalam konteks pengembangan produk bioteknologi itu sendiri? Ya Pak, produk biotek yang dirisaukan itu definisinya agak luas, kerana bukan semua produk bioteknologi itu yang melibatkan modifikasi genetik yang ditakuti masyarakat. Itu yang dipanggil ubahsuaian genetik. Saya rasa itu memang, tapi produk-produk kebanyakan boleh dihasilkan tanpa modifikasi. Contohnya penghasilan biopolimer itu menggunakan bakteria yang tidak perlu modifikasi genetik, yang tak perlu dirisau. Tapi mungkin juga ada juga produk-produk yang melibatkan, tapi kalau di Malaysia itu sendiri kita ada biosecurity yang mengawal bagaimana modifikasi genetik yang dilakukan dalam produk-produk bioteknologi. Jadi cukup ada jaminan sebelum dilepas kepada masyarakat, kepada pengguna ya dari produk bioteknologi, jadi dijamin oleh pemerintah Malaysia begitu kan ya. Kita terlalu tinggi ngomong bioteknologi ya. Nah, tetapi dalam praktek keseharian nih Bu Darlina ya, bahwa bioteknologi kemudian kita bisa menerapkan dalam konteks lebih kepada ekoturisme misalkan, dalam rangka bagaimana keanekaragaman hayati dari tumbuh-tumbuhan itu bisa kita jaga. Apakah juga konsep ini mulai dikembangkan di USM? Ya, saya kira memang ada. Kalau secara keseluruhan di USM memang ada. Tapi sebenarnya USM ni dia lebih kepada natural products. Kalau Pak Zul nyatakan tadi berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang boleh digunakan oleh masyarakat, contohnya ya,
USM juga lead dalam local knowledge. Dan itu local knowledge, dan itu juga ada diterapkan. Saya sebagai salah seorang sekretariat local knowledge juga menerapkan research yang berkaitan dengan bidang local knowledge di biologi. Berarti ada peluang dong kalau seandainya pengembangan dari agro, eko, tourism, memang. seandainya diintegrasikan kemudian dikembangkan di Universitas Malaysia. Ya, boleh. Ada Memang, peluang. memang ada peluang. Sebab di biologi sendiri memang untuk agro, eco, edu, tourism itu memang kita sudah gazetkan satu tempat yang khusus untuk bidang tersebut, AEET. Ya, sehingga kan tidak hanya anak muda itu menggandrungi atau menyukai bioteknologi, tapi juga mungkin yang sifatnya lebih kepada field, ekotourism itu juga bisa diangkat sebagai sebuah hal yang menarik bagi anak muda, kan begitu ya? Iya, betul. Nah, itu penting sekali ya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal persaudaraan Malaysia Indonesia nih kan, banyak kerjasama yang bisa kita lakukan secara regional barangkali. Barangkali Prof. Amirul bisa menjelaskan peluang-peluang kerjasama apa saja yang bisa kita lakukan ke depan, misalkan antara USM dengan Xiaomi Biotrop, USM dengan IPB University barangkali. Nah, itu bisa dilakukan kerana bidang penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan di Universiti Sains Malaysia, khususnya di Pusat Pengajian Sains Kerajaan, hampir mirip apa yang dilakukan di Simeo Biotrop, juga di IPB. Dan juga kita mempunyai diversity yang hampir sama. So, bagi saya, tropical biology itu merupakan satu bidang yang boleh dipelopori bersama oleh Universiti Sains Malaysia, Simeo Biotrop dan juga IPB yang mempunyai kesamaan yang bersama. Yang lebih konkretnya, Profesor, mungkin bisa disampaikan kira-kira bentuk-bentuk konkretnya apa yang bisa dilakukan? Pertama, apa yang mungkin boleh dilakukan dari segi penukaran staff. Staff dan juga pelajar. Kalau IPB-nya pelajar, sama di mana pelajar USM juga boleh ke Simeo Biotrop untuk mempelajari berbagai perkara dan juga menjalani latihan, kemungkinan latihan yang dipanggil latihan industri di sini. Di samping itu kerjasama bersama penyidik-penyidik dari Universiti Sains Malaysia dan juga penyidik itu seperti polisi kalau di Indonesia. Para peneliti berarti. Para peneliti ya, sahabat bio ya. Peneliti itu dipanggil penyidik. Researcher. Nah, kira-kira apa yang menarik yang membuat mahasiswa S1 undergraduate ya, kemudian juga master dan PhD itu menarik untuk sekolah di USM kira-kira? Apa yang menarik kira-kira yang membuat mereka harus bisa ke sana? Pertamanya kerana kedudukan. Kerana kedudukan itu Universiti Sains Malaysia itu sendiri di pulau dan juga kepelbagaian masyarakat di situ. Dan juga mungkin satu lagi perkara yang menarik adalah makanan. Agar pelbagai makanan. Kalau udah bicara makanan dengan nasi lemak nih bro. So, itu antara daya penarik. Bukan saja pelajar lokal, juga global. Kerana mereka boleh memperoleh berbagai makanan di... Coba saya cek di sana. Orang Turki ada di sana? Ada. Orang India? Ada. Orang Pakistan? Ada. China? Ada. Wah. Thailand? Ada. Jadi memang beragam. Ada. Menarik ya. Keberagamannya sangat tinggi kalau pergi ke USM ya. Karena USM tidak terlepas dari Penang gitu kan. Apa yang menarik dari Penang, Bu Darlina kira-kira? Kenapa kita harus pergi ke Penang? Kalau di Penang, kalau lebih suka kepada nightlife, kan anak-anak muda sekarang lebih kepada hip hop, lebih kepada apa yang kita katakan nightlife lah. Macam kafe-kafe yang berkonsepkan gypsy, sedemikiannya macam Starbucks and all that. Memang banyak di Penang. Jadi memang anak-anak muda yang memang lahir di tahun milenium tidak akan mendapat kejutan budaya. Berarti yang bukan milenium nggak usah ke Penang. Udah itu mau cerita soal Penang Hill. Gimana di Penang Hill? Cerita dong, Penang Hill itu kan tempat konservasi keanekaragaman hayati di sana juga luar biasa. Coba seperti apa sih coba Penang Hill itu?
Yes, Penang Hill ni dibangunkan pada tahun, kalau tidak silap saya, tahun 1986 kalau tak silap saya lah. Sudah cukup lama. Ya. Sekarang ni merupakan private area. Orang-orang persendirian. Tapi sekarang ni di dalam Penang Hill tu ada yang kita namakan sebagai habitat. Habitat. Ya, habitat. Saya kira memang biotrop pun. Habitatnya habitat apa yang paling khusus di sana? Nama tempat tersebut ialah habitat. Namanya habitat. Habitat. Apakah ada jenis tumbuh-tumbuhan tertentu yang memang habitatnya di situ? Memang ada Pak. Sebab Habitat adalah satu organisasi yang menguruskan berkenaan dengan conservation haiwan dan juga tumbuhan di Penang Hill. Penang Hill. Ya. Prof, Bu Darlina lupa menyebutkan kereta yang goyang-goyang, kereta miring itu apa itu? Coba cerita dulu sedikit. Saya kaget, kereta kok miring gitu. Ya, kita lebih fokus pada konservasi. Gimana Prof? Kok keretanya bisa miring begitu? Kereta biasanya lurus. Cable car. Itu cable car. Ya. Idenya gimana itu kok bisa kereta kok dimiringin itu naik ke atas gitu? Seperti apa tuh ceritanya? Itu transport yang disediakan untuk sampai ke puncaknya. Menggunakan dipanggil kereta api kabel gitu. Jadi idenya sampai dibikin miring dan Kerana kecondongan bendera itu ya. Apakah itu satu-satunya di Asia Tenggara? Kereta yang model seperti itu, mungkin sudah observasi. Indonesia rasanya belum pernah ada kereta seperti itu. Di Hong Kong. Di Hong Kong, di luar Asia Tenggara kan, di luar Asia Tenggara. Satu-satunya di Asia Tenggara kereta model seperti itu kan. Kalau kereta model lain bawah tanah, Skytrain itu kan. Ya, Skytrain itu biasa. Ada itu kan. Tapi kalau kita based on kecondongan dia untuk naik ke atas, rasanya itu mungkin mungkin satu-satunya di Asia Tenggara ya. Jadi perlu bangga dong, Malaysia perlu bangga Penang ya, karena termasuk promosi ya kalau pada mahasiswa yang ingin ke Penang begitu kan ya. Nah, kalau di tempat kami kan sekarang lagi berkembang keretanya itu yang di atas sebagian besar ya, berkembang di Jakarta sekitarnya begitu ya. Nah, ini bahagian terakhir yang ingin saya tanyakan. Apa yang menarik dari biotrop, Prof? Apa yang menarik? Apa yang menarik dari biotrop? Saya tertarik dengan tadi kita berdiskusi ya berkenaan dengan penumbuhan biotrop ini di atas tanah seluas 11 hektar dan begitu luas sekali. Walaupun saya belum habis pusing-pusingnya di biotrop ini, tapi dengan kedudukan, dengan suasana di biotrop ini dan juga bangunan sekarang ni, bangunan serupa gedung mall ya, cantik-cantik. Selepas direnovasi pada bermula tahun ini ya. Jadi dan juga banyak tempat-tempat yang lebih khusus kepada konservasi dengan objektif untuk education. Untuk education. Ya. Ada saran Prof Amirul untuk pengembangan biotrop ke depan? Ya, saya melihat saya juga sebagai Malaysian Governing Board untuk biotrop. Ya. Ini merupakan pertama saya ke sini. Keinginan itu sudah lama. Ya, sudah lama ya, waktu COVID ya, ke sini dan tiada kesempatan, dan sampai kesempatan sudah pasti biotrop dengan motifnya untuk mendidik pelajar dalam konservasi dan juga biodiversity yang merupakan salah satu perkara saya rasa sangat penting kerana para mahasiswa ataupun pelajar zaman sekarang mereka tidak menitik beratkan perkara ini, dan biotrop dapat terus memperjuangkan perkara ini, dan malah saya rasa ini juga perlu dicontohi kami di Malaysia. Kita bawa dari dalam kelas ke luar kelas, luar ruangan ya gitu. Bagaimana pentingnya persekitaran ini dan dunia ini perlu untuk generasi yang akan datang. Ya, baik sahabat Bio, kita sudah lama berbincang-bincang dengan senior sekaligus profesor di salah satu perguruan tinggi ternama di Asia Tenggara, Universiti Sains Malaysia, beserta dengan program manajernya. Saya ingin menanyakan satu kata untuk biotrop, Prof. Satu kata untuk biotrop. Terus maju. Bu Darlina? Ya, nggak terasa sahabat Bio, kita sudah hampir setengah jam ya, 30 menit berbincang-bincang
dengan Prof. Amirul dan juga Ibu Darlina dari University Saint Malaysia. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan itu bermanfaat buat sahabat Bio dalam rangka membuka cakrawala, dalam rangka menyelamatkan biodiversity Indonesia, biodiversity Malaysia dan biodiversity dunia. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Sampai ketemu pada episode Biosync berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.